Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Rimaresta Tampu-Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2 ini? Jadi, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Selanjutnya yaitu objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ini terdiri dari yang pertama yaitu sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. Yang kedua yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian perpindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Yang ketiga yaitu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Yang keempat yaitu penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Yang keenam yaitu penghasilan dari perencanaan konstruksi atau konsultan. Yang ketujuh yaitu hadiah undian. Yang kedelapan pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengecualian dari PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Yang kedua, sebagian atas seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah atau bangunan antara lain kepada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan penghasilan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang selanjutnya yaitu tanah dan atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Selanjutnya pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Lalu kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, di mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena warisan. Selanjutnya termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan badan yang tidak termasuk subjek pajak. Selanjutnya pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu tarif. Yang pertama yaitu tarif untuk sewa tanah atau bangunan yaitu 10% dikali jumlah bruto atau nilai persewaan. Yang kedua yaitu tarif untuk kontraktor pelaksana yaitu 1,75% dikali nilai kontrak atau tidak termasuk PPN rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang ketiga yaitu tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu 2,65% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN rekanan memiliki sertifikat badan usaha. Selanjutnya yaitu tarif untuk UMKM. Tarif umumnya yaitu 0,5% dari
omset dengan peredaran bruto yaitu 4,8 miliar per tahun. Pembebasan pajak UMKM dengan omset hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Yang selanjutnya tarif normal. Setelah masa berlaku tarif 0,5% habis, UMKM akan dikenakan tarif normal berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35% tergantung pada tingkat penghasilan. Contoh kasus yaitu PT Jaya Makmur merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi bidang sipil, subbidang bangunan-bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 6. PT Jaya Makmur pada tahun 2013 ditunjuk oleh CV Lukito selaku pemilik rumah sakit Sentosa untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. PT Jaya Makmur menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkatan penyelesaian yaitu termin pertama sebesar 5M setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 5M setelah pekerjaan selesai 50% dan termin ketiga sebesar 5M juga setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa Rp 5M akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit Sentosa harus diselesaikan oleh PT Jaya Makmur paling lama tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukito terkait pembayaran uang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013? Pembahasannya yaitu atau penyelesaian pembayaran uang muka kontrak sama dengan besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3% dikali 5M sama dengan 150 juta. Pembayaran termin pertama besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3% dikali 5M sama dengan 150 juta. Kesimpulan yaitu PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan final yang dikenakan kepada jenis-jenis penghasilan tertentu dan memiliki tarif tetap yang tidak memperhitungkan penghasilan kena pajak secara keseluruhan. Pemotongan ini dilakukan pada sumbernya atau oleh pihak pemberi penghasilan dan umumnya dikenakan pada objek penghasilan tertentu yang dianggap final, sehingga tidak perlu dihitung ulang dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 antara lain meliputi sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan dari transaksi derivatif di bursa efek, dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi termasuk pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.